Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Waalaikumsalam. Iya, anak-anak kita lanjutkan masih tentang teknik whiteboard testing. Jadi kita review sebentar ya bahwa apa bedanya white box sama black box. Kalau black box itu kita tidak perlu mengetahui struktur internal. Kalau white box justru harus mengetahui internal di dalam program itu seperti apa. Nah, jadi kenapa white box itu penting dan bagaimana cara melakukannya. Ada beberapa teknik yang paling terkenal dan mudah sekali untuk melakukannya adalah basic path testing ya. Nah, untuk basic path testing ini kita harus menguasai apa yang disebut dengan flow graph, di mana flow graph ini ada simpul, panah, dan cabang, lalu anak cabang serta membentuk path atau jalur. Nah, jadi sebuah program nanti kita akan ubah menjadi dalam bentuk flow graph seperti ini. Ini adalah graph tetapi disebut flow karena ada alirannya. Jadi graph itu sebetulnya ada simpul dan ada edge-nya ya, atau ada panahnya, tetapi yang menyebabkan dia disebut flow karena ada yang mengalir gitu ya. Jadi ada yang masuk dan keluar. Nah, jadi kalau potongan program sebelah kiri seperti ini, maka flow graph-nya di sebelah kanan. Nah, nanti dari flow graph itu kita akan melihat bahwa ada jalur-jalur yang terbentuk ya. Kita bisa membentuk banyak jalur dari flow graph ini. Dan nanti setiap jalur itu harus diuji minimal 1 kali ya. Ini ya itulah yang disebut dengan basic path testing. Nah, jadi ini penggagasnya dan idenya adalah mengecek flow ya atau control flow dari sebuah statement program dibentuk dulu menjadi flow graph. Nah, di dalam basic path testing ini pertama-tama kita akan mengecek dulu apa yang disebut dengan cyclomatic complexity. Ini sebuah angka yang menunjukkan kompleksitas atau kerumitan sebuah potongan program atau sebuah aplikasi. Nanti kita bisa melihat dari cyclomatic complexity ini sebetulnya ada berapa path yang harus diuji cobakan. Nah, ini notasi-notasi flow graph yang digunakan. Jadi utamanya ketika melihat ada kondisional maka ada cabang, lalu nanti dia bertemu lagi di akhir. Sementara kalau ada loop maka dia membentuk seperti ini ya. Lalu ada case, case ini berarti flow-nya dari kiri ya, masuknya dari kiri, lalu dia opsi-opsi case-nya itu dipilihkan dan akhirnya membentuk dikumpulkan di akhir. Nah, jadi nanti setiap procedural design ya, kita siapkan flow graph-nya, maka testing ini bisa dilakukan pada saat kita melakukan desain prosedural ya. Jadi ada dua pendekatan. Pada saat development kita bisa membuatkan flow graph bersamaan dengan desainer membuatkan procedural design. Bisa juga kita mendapatkan program yang sudah selesai, sudah dikonstruksi, kita melakukan pengujiannya terhadap potongan program itu, kita buatkan masing-masing menjadi flow graph. Nah, jadi idealnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sebagai developer, tester itu tidak harus menunggu aplikasinya selesai, tetapi dia bersama-sama dengan desainer merencanakan, menyiapkan testingnya, dan ketika program itu selesai dibangun, maka tinggal melaksanakan testing berdasarkan perencanaan tersebut. Nah, ini cyclomatic complexity ini tujuan akhirnya mendapatkan sebetulnya ada berapa path yang harus diuji cobakan. Nah, di cyclomatic complexity ini kita menghitung ada berapa
independent path dalam sebuah potongan program. Nah, ini kalau kita punya flow graph, maka kita siapkan cyclomatic complexity-nya. Kita perhitungkan di mana di dalam cyclomatic complexity ini tugas kita adalah mengecek ada berapa area yang bisa dibangun, bisa dibentuk dari flow graph yang kita susun. Nah, di sini ada beberapa istilah yang terkait dengan cyclomatic complexity, yaitu predicate code dan region ya atau area. Di mana predikat code ini kalau kita lihat sebetulnya predikat node ini adalah node di mana node tersebut dijadikan pencabangan. Nah, itulah yang disebut dengan predikat node. Sedangkan region ini adalah area yang terbentuk karena flow graph-nya itu terhubungkan melalui dari node dan edge ya, membentuk berbagai area. Di sini area yang pertama ini R1, kemudian R2 ya, kita sudah siapkan. Seharusnya ada seperti ini ya. Nah, dan kemudian ini R3 dan R4 yang di luar. Jadi kita punya 4 region. Nah, dari 4 region itu kita bisa hitungkan, caranya adalah langsung saja predikat node ditambah 1, atau kita menghitung regionnya H dikurangi node ditambah 2. Ya. Nah, dari angka 4 baik yang didapatkan dari perhitungan region ataupun dari predikat node, ini untuk memastikan bahwa ada 4 jalur. Nah, 4 jalur inilah yang nanti harus kita lakukan testingnya. Ya. Jadi tugas tester itu dia mengecek, memastikan ada berapa jalur yang minimal harus diuji cobakan, lalu jalurnya itu seperti apa. Nah, itu kita menyiapkan testing dengan menyiapkan data agar supaya jalur tersebut terpenuhi. Nah, jadi cara-cara melakukan testing dengan cyclomatic complexity ini dari potongan program ya, baik yang masih didesain ataupun yang sudah selesai dikonstruksi. Kita buatkan flow graph, lalu dari flow graph kita cek cyclomatic complexity, lalu kita tentukan jalur ya, dan kita cek dengan cyclomatic complexity-nya sudah betul atau belum ya, sudah sama atau belum jumlahnya. Kemudian siapkan test case. Nah, jadi setelah ini semua balik lagi ke melakukan test case. Ada berapa test case yang siap dieksekusi dari setiap jalur tersebut. Kemudian kita membuatkan matrik, di mana matrik ini kita menyiapkan ada ada node dengan node-nya. Jadi kalau dari potongan program kita dapatkan flow graph seperti ini. Ini 1, 3, 4, 2, 5 ya. Kita siapkan node-nya 1, 2, 3, 4, 5. Siapkan juga 1, 2, 3, 4. Lalu kita cek dari node 1 apakah ada hubungan dengan node berapa. Ternyata dia berhubungan dengan node 3. Sedangkan dari node 3 dia ada hubungan ke berapa? Ternyata node 3 ini ada hubungan ke 4 dan node 3 ada hubungan ke 1 ya. Node 3 itu ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Maka dicek, ditulis 1 dan 1. Kemudian kita cek kalau dari node 2 kemana? Node 2 nggak kemana-mana, berarti tidak ada ya. Sedangkan dari 4, kita lihat yang 4 di sini. 4 ini bisa ke 5 dan bisa ke 2. Maka 4 ini kita sambungkan ke 2 dan ke 5. Sedangkan yang 5, kita lihat panahnya kemana? Dia ke 3,
dan kedua. Sehingga kita tetapkan. Nah, di sini lalu kita menghitung. Ya, dihitungkan ada berapa koneksi yang terjadi. Koneksi yang terjadi ternyata dari 1 ke 3 ya. Kita hitungkan 1 min 1 menjadi 0. Ya, jadi kita kurangkan. Kemudian koneksi berikutnya adalah yang 3. 3 ini ada 2 koneksi dan kemudian kita melakukan pengurangan dengan 1 mendapatkan 1. Kemudian kita hitungkan juga dari 4 sama 2 min 1 menjadi 1. Dan dari 5, 2 min 1 juga 1 ya. Lalu kita hitung seluruhnya. Ada 3, kita jumlahkan. Dan 3 itu dijumlahkan dengan 1 membentuk 4. Nah, 4 itulah yang kita sebut dengan cyclomatic complexity ya. Jadi dari sini kita bisa lihat atau disebut juga dengan connection metric itu sama dengan cyclomatic complexity. Jadi cyclomatic complexity itu ada beberapa cara melakukan perhitungannya. Dengan matrik ini salah satunya dan cukup mudah juga ya. Tapi dengan menghitung predikat node ataupun menghitung jumlah simpul dan edge juga bisa kita dapatkan cyclomatic complexity. Ya, jadi caranya seperti ini. Tadi kita buatkan matrik yang menghubungkan antar simpul. Lalu kita menceklis apakah ada keterkaitan dari masing-masing simpul tersebut. Lalu kita kurangkan dengan 1 dulu ya. Dan terakhirnya dijumlahkan. Dan setelah dijumlahkan ditambahkan dengan 1 lagi. Nah, sebetulnya untuk dengan membuat matrik graf ya, kita dapat memberikan bobot untuk setiap link. Bobot itu bisa berupa probabilitas bahwa link akan dieksekusi, kemudian waktu proses yang dihabiskan selama mengunjungi link, memori atau resource yang dibutuhkan selama mengunjungi link tersebut. Artinya begini anak-anak. Jadi dari konektivitas antar node dengan node lain, kita bisa memperhitungkan sebetulnya berapa kemungkinan link tersebut dikunjungi atau dieksekusi. Kita juga bisa memperhitungkan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi link tersebut. Jadi kita bisa memperhitungkan misalnya kita membentuk kode program di mana kode program itu ada perhitungan yang cukup rumit. Misalnya satu rumus panjang gitu ya, dan rumus itu mengambil variabel-variabel dari hasil return dari berbagai prosedur misalnya ya. Pokoknya ada rumus yang rumit banget. Nah, kita bisa melihat bahwa node ini kalau dikunjungi ya kalau ada edge yang masuk ke nodes tersebut ini akan membutuhkan waktu yang banyak. Sehingga kita bisa beri bobot. Dan kemudian kita juga bisa memperhitungkan berapa memori dan resource yang dibutuhkan selama mengunjungi sebuah link. Jadi kita juga bisa memperhitungkan ya dari sebuah program. Kalau program kita ternyata dia ada action untuk baca ke file atau action koneksi ke database. Itu akan takes time ya. Atau kita melihat bahwa dia mengambil JSON gitu ya. Ini ada JSON-nya. Itu pasti membutuhkan waktu yang cukup karena dia mengakses resource ya, mengakses penyimpanan dan lain sebagainya ya. Sehingga sebetulnya kita bisa memperkirakan dari link tersebut ya, kan dari kalau flow graph kan kesannya semua aksesnya sama dari masing-masing graph itu sama. Tetapi next kita juga mengetahui ini juga bisa menjadikan kalian bahan kajian. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing sehingga kita bisa memberi bobot untuk setiap link tersebut sehingga matriknya itu bisa kita perhitungkan lebih rinci berdasarkan bobot dari setiap link. Nah, jadi ada yang namanya materi analisis algoritma ya. Jadi algoritma yang dibangun itu sebetulnya ada analisis kompleksitasnya.
Jadi sebuah searching, sebuah sorting itu ada kerumitan, ada kompleksitas dari proses-prosesnya. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa melakukan perhitungan cyclomatic complexity dari setiap link yang kita lihat ada kompleksitas tersendiri. Tapi itu next ya, memang membutuhkan pengetahuan yang atau keterampilan sebetulnya yang lebih ya, bagaimana menerapkan kompleksitas dalam algoritma. Tetapi karena kita dari informatika ya ilmu komputer atau computer science, seharusnya bisa sampai sana loh ya. Jadi orang informatika itu bisa ngoding dan bisa melihat mana codingan kita ini kompleks atau efisien. Kelebihannya di sana ya. Jadi tidak keriting lagi ya, kode programnya tidak sekedar jadi, tetapi bisa efektif dan efisien. Dan sebetulnya kode programnya akan rapi dan cantik gitu. Nah, itulah kita ya, sebetulnya diharapkan bisa sampai sana. Dan testingnya juga bisa diharapkan lebih presisi. Dia bisa memperkirakan mana matrik yang harus dikunjungi. Nah, ini contoh ya, contoh yang nanti kita bahas juga dan kita juga akan melihat contoh program yang sudah dipersiapkan oleh masing-masing anak. Jadi ini kode sebelah kiri kode programnya. Caranya seperti apa? Kita beri nomor ya supaya mudah. Setiap statement ini kita beri nomor. Tapi kita lihat juga kalau statement yang pertama ya, ini kan inisialisasi. Assignment gitu. Nah, ini bisa kita abaikan juga ya kalau ada assignment. Atau kita gabungkan ya. Di sini kita lihat if next day equal yes, maka lakukan ini. Nah, maka kita bisa melihat bahwa kita sebut saja yang conditional if ini menjadi 2 ya, menjadi not nomor 2. Sedangkan assignment ini nomor 1. Statement rush charge ini di sini ya. Sorry, rush charge sama dengan 14,5 itu yang 2. Sedangkan 1 ini langsung yang next day equal yes ya, jadi kondisional. Kalau memenuhi atau yes masuk ke 2, kalau tidak langsung ke 3. Di mana 3 ini adalah perhitungan teks ya, diisi amount dikali sekian. Teks itu pajaknya, ini perhitungannya. Kemudian kita bisa lanjutkan ya, karena 3 ini otomatis harus dikerjakan, maka kita bisa gabungkan ya, baris 3 ini dengan baris 3 yang berikutnya kita bisa hitung sebagai baris 3. If amount lebih besar dari 1000, langsung di sini ya. Kalau memenuhi, maka masuk ke 4 ke sini. Kalau tidak memenuhi, masuk ke else. Tapi else-nya juga ada perhitungan if. Ya, else if. Jadi apakah dia lebih besar dari 200, maka masuk ke 6. Kalau tidak masuk ke else, tapi else juga ada perhitungannya. If amount, maka masuk ke 7. Sedangkan 7 dia masuk ke 8 ya. Kalau tidak memenuhi, masuk ke 9. 9 juga kondisional masuk ke 10. Di mana 9 ini nanti kalau tidak memenuhi masuk ke 11. 11 ini ada kondisional juga, if amount lebih besar dari 25. Nih ya. Kalau dia memenuhi, maka dia masuk ke 12 ya. Kalau tidak memenuhi, masuk ke 13. 13 ini memperhitungkan ini ya. Kemudian kalau terakhir masuk ke sini. Dan semuanya dari 4 ya masuk juga ke 14. Dari 6 semuanya masuk ke sini ya, semuanya masuk berkumpul di not 14. Kalau kita lihat not 14 ini menghitung total dan merhitunkan totalnya ya, karena ini sebuah function. Ini nama functionnya nih. Nah ini selesai, maka kita dapatkan flow graph seperti ini. Nah jadi tugas pertama kita mengubah ke flow graph, lalu kita hitung cyclomatic complexity-nya. Nah kita lihat di kode sebelumnya ya, kita hitung ada berapa
note, berapa age, kita pluskan dengan 2. Mari kita hitung ada berapa note-nya. Note-nya ada 14 ya, kita bisa hitung ini 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah, kemudian kita hitung juga ada berapa age-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 14 simpul dan 19 age ya. Lalu diapakan? Age tersebut lalu kita perhitungkan ya ke dalam cyclomatic complexity. 19 kurangi 14 dan ditambahkan 2 hasilnya 7. Artinya kita akan punya 7 jalur independen yang harus dicoba minimal 1 kali ya, sehingga kita harus menyiapkan dulu pad-nya seperti apa. Ini seperti ini ya, kita dapatkan 7 pad ya. Nanti kita cek benar nggak 7 pad ini, dan kemudian kita membuatkan test case. Berarti kita punya 7 pad. Dan gimana caranya supaya bisa masuk ke pad 1? Ya, maka kita menyiapkan variabel-variabel dari setiap pad tersebut, dan variabel tersebut diberi angka agar supaya kita memenuhi pad yang nomor 1 tersebut. Nah, inilah yang kita uji cobakan ke dalam sistem. Mari kita lihat pad yang pertama. Pad yang pertama adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Mari kita lihat pad yang pertama. 1, berapa tadi? 3, ini ya. Kita cek dulu ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Oh, ini kedua dulu ya. Yang 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nih kalau yang jalur lurus tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 simpul yang harus dicek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pad 7. Sementara pad yang pertama ini ternyata melalui 2 ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Ini mirip dengan yang tadi ya, tetapi tidak ketiga langsung. Ternyata dia lewat 2. Maka jalurnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Ini pad nomor 1. Iya. Tadi kita lihat sudah ada pad nomor 7 ya, yang langsung 1, 2, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 14. Ya, ini pet nomor tadi nomor 7 ya. Ada pet apa aja sih? Mari kita lihat. Pet nomor 2 itu lewat 13, 4, 14 ya. Dan yang lainnya 13, 5, 6, 14 dan seterusnya. Mari kita lihat sekarang seperti apa. Nah, berarti 1 ke 3 ya. Lalu dia ke 4. Berarti lewat mana? 1, 4, langsung ke 14. Ini pet nomor 2 ya. Sementara berikutnya 13 ke kalau keempat udah ya, berarti jangan keempat. 13 ke 5, 6, lalu 14. Ini pet nomor 3. Lalu kita lewat berikutnya. 1, 3, 5, 7. Lewat 8, lalu lewat sini. Sedangkan berikutnya 1 ke 3, ke 5, ke 7, masih lanjut ke 9, lewat 10, lalu ke 14. Itu adalah pet yang ke-4 ya. Berikutnya 1, 3, 5, 7, 9, ke lewat 11 ya, lalu 12, lalu 14. Yang terakhir berarti udah ya. 6-nya itu kita lihat yang 6. Satu, 3, 4, 14, 6, 14, 1, 3, 5, 7, lewat 12 dulu ya. Oh, kurang 1 petnya. Coba anak-anak kita hitung kenapa petnya ada yang kurang. Ini yang pertama lewat 2. 3, 5, 6, 7. Ini lewat sini ya. Ungu. Kemudian yang lurus. Oh, kita bisa membentuk pet seperti ini anak-anak. Kita buat 1. Iya, 135 tapi lewat 12 ya, bukan lewat 13. Nah, seperti apa petnya? Mari kita lihat. Berarti 1, 2, sini ya. 7, 9, 11, tidak ke 13, tapi dia ke 12, lalu ke sini. Jadi ini yang pet ke-6. Nah, kalau diperhatikan, ini yang minimum ya, minimum. Jadi semua pet ada 7 ya, kita buatkan minimal 7. 7 itu dari cyclomatic complexity. Jadi kita 7 saja. Tapi kalau kita mau jeli ya anak-anak, saya masih bisa membuatkan banyak pet yang lain. Contoh, saya pakai warna pink ya. Saya bisa saja membentuk pet
dari 1 ke 2, lalu dari 2 ke 4, dari 4 ke 14. Itu kan beda dengan 1 ke 3, 4, 14. Jadi akan banyak sekali pet yang harus dicoba sebetulnya. Kalau kita mau mencoba semua kemungkinan yang terjadi ya. Nih, jadi mau lewat 4 tapi kita ke 1 dulu. Tapi kedua, sini ketiga ya, baru ke 4. Tadi 4 baru ke nih. Berarti sebetulnya ini bisa pet ke 8 gitu. Ya, sama nanti juga kedua dulu, ketiga lalu ke 5, 6 dan seterusnya. Bisa melihat ya bahwa sebetulnya kita ini bisa memiliki lebih dari 7 pet. 7 itu minimum. 7 itu berdasarkan cyclomatic complexity. Jadi kita melihat ada 7 pet yang harus dicoba. Meskipun kalau kita jeli, kita bisa menghasilkan lebih dari 7 pet. Bisa difahami ya? Jadi cyclomatic complexity itu batas minimum. Kalau kita nggak pakai cyclomatic complexity, maka saya bisa 2 kalinya ya mendapatkan pet, bahkan lebih ya. Ini kan kombinasinya akan banyak sekali. 1, 2, 3, ya, 4, 14, itu pet 8. Lalu 1, 2, 3, 5, 6, 14, itu pet yang ke-9. Dan seterusnya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali pet dan akhirnya exhaustif karena kita harus melakukan pengujian masing-masing semua pet itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih yang dimaksud dengan menguji pet tersebut atau testingnya gimana? Nah, gampang ya. Seharusnya kita melihat kembali. Kalau kita udah yakin ada 7 pet, lalu kita siapkan petnya masing-masing, maka kita harus memastikan bahwa masing-masing pet ini ya bisa dieksekusi. Masing-masing petnya kita siapkan agar supaya dia bisa dieksekusikan. Ya, jadi kita punya node 1, node 1, node 2, node 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, node 9, node 10, 11, 12, 13, dan 14 ya. Nah, ini node-nya ya. Jadi kita bisa lihat masing-masing node ini bentuk 7 dan saya sebetulnya nemu sampai 8. Nah, jadi kita harus memastikan kita mau nguji pet yang mana. Misalnya saya uji pet yang pertama ya. Pertama ini 1, 2, ke sini dulu ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Jadi ke sini dulu, ke sini, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat di 1 ya. 1 ini kode programnya apa? Kode programnya adalah if next day equal yes. Nah, berarti kan kita harus memastikan next day-nya itu yes. Berarti kita punya variabel yang bernama atau yang mengget ya, equal ya. Dan dia harus bernilai yes agar supaya masuk ke blok yang 1 ini. Ya, kemudian dia nanti masuk ke blok berikutnya. Ketiga ya, 3-nya itu kan teksnya dihitung, jadi teksnya sih tidak dijadikan kondisi, tapi kita mengecek amount.
Molnya itu benar nggak lebih dari 1000. Nah, ini di kondisi ketiga. 3 ini kita mengecek apakah mol lebih dari 1000. Kalau lebih dari 1000, maka dia masuk ke shift charge amount dikali RAS ya. Kalau tidak masuk, maka ke baris berikutnya. Ya, baris 5. Apakah amount-nya lebih besar dari 200? Nih, yang ini. Nah, agar supaya program kita tuh menjalankan baris 2 jalan, baris 3 jalan, baris 5 jalan ya. Maka kita perlu equalnya yes, mount-nya lebih besar dari 1000. Mount-nya lebih kecil dari 1000 ya, agar supaya masuk ke else. Tapi di else ini amount-nya harus lebih besar dari 200. Artinya, supaya bisa masuk ke node 1, 3, ya. Kedua dulu ya, 2 yes ya. Lalu ketiga, lalu kelima. Berarti kita harus equalnya yes. Equalnya yes. Amount-nya lebih kecil dari 1000 tapi lebih besar dari 200. Gitu ya. Nah, kalau lebih besar dari 200 dia masuk ke blok 6. Sementara kita mau masuk ke node 7, maka amount harus dicek lagi. Apakah lebih besar dari 100? Nih. Supaya masuk ke blok 9, maka harus lebih kecil dari 100. Nanti dicek lagi apakah lebih besar dari 50. Dicek lagi apakah dia lebih besar dari 25. Ya. Lalu agar supaya masuk ke 13 ya, maka haruslah amount-nya itu lebih kecil dari 25 agar supaya bisa dihitungkan di blok 13. Nanti terakhirnya dihitungkan totalnya. Nah, dari sini berapa berarti amount-nya? Yang sebagai data harus ada berapa? Harus berapa jumlah amount yang akan kita cek agar supaya kita bisa memasuki pad nomor 1, yaitu ke 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Berarti amount angkanya equals jadi yes, amount-nya harus lebih kecil dari 25. Ini batasnya di sini. 11 itu kan kalau mau ke 13 harus lebih kecil dari 25. Itulah pad yang pertama ya. Pad yang pertama itu kan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 ya. Itu pad yang pertama lewat 2, tapi nggak lewat 12 ya, langsung ke 13. Berarti kalau lewat 2, tadi next-nya yes ya, next day equal yes, amount-nya lebih kecil dari 25. Nah, berarti kan next day-nya yes, amount-nya harus lebih kecil dari 25. Mau berapa? 10 aja gitu ya. Oke? Pokoknya asal lebih kecil dari 25 agar supaya memasuki blok 13. Tidak lewat 12 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Untuk yang pad yang kedua. Apa sih angka-angka yang harus diisikan? Kalau kita lihat, kalau pad 2 ini kan gampang ya, 1, 3, 4, 14. 1, langsung ke 3, langsung ke 4, langsung ke 14. Kita lihat kode programnya.
agar supaya pet kita ini ke 1, langsung ke 3, langsung ke 4, langsung ke 14. Ini ya. Maka rush charge-nya pasti 0 pertamanya ya. Next day-nya kalau yes masuk kedua dia. Ini kan tidak kedua ya, langsung ketiga. Maka next day-nya jangan yes. Berarti harus yang no ya. Lalu dia masuk ke blok 3. Blok 3 ini dihitung dulu teks. Nih variabel teks. Teks itu amount dikali 0,725. Ada kondisional amount lebih besar dari 1000. Kalau lebih besar dari 1000 masuk ke 4. Betul ya? Maka kalau dia mau masuk ke 4, sini, mau masuk ke sini kan, maka amount-nya harus lebih besar dari 1000. Nah kalau sudah ke sini, selesai ya, langsung ke 14. Ini oke? 14 ya. Jadi 1, 3, oh enggak ke 5 ya. 1, 3, 3 ke 4 ke 14. Berarti next day-nya no, amount-nya 1000. Nah, berarti kita harus menyiapkan si amount-nya ini menjadi di atas 1000 atau boleh pas 1000 ya. Kalau mau di boundary berarti di pas 1000. Nah, kita lihat di sini 1500. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita coba pet yang ketiga. Silakan, mungkin saya minta tolong salah satu dari kalian atau relawan. Adimas hadir, Adimas? Coba Adimas kita tolong mengecek, bantu kita semua untuk mengecek. Adimas sudah hadir? Mengecek pet yang ketiga. Untuk yang pet yang ketiga ini, berapa angka untuk amount-nya yang harus dipersiapkan? Silakan Dimas untuk mencoba. Atau yang lain mungkin bisa membantu. Ibu, bentar lagi coba dihitung. Kita sama-sama di sini ya. Kalau pet yang ketiga tuh lewat mana, Adimas? Satu, 3, 5, 6, 14. Ayo anak-anak kita coba semua. Semua menggambar ya. Jadi semua tolong kode program ini disalin di kertas, lalu kita gambar flow graph-nya, lalu kita coba pet yang ketiga. Silakan Adimas, pet yang ketiga itu lewat mana? Yang lain juga mengerjakan ya. Coba saya mau lihat dulu kalian semua. Tolong nyalakan videonya. Saya mau mengecek yang dikerjakannya. Tolong ditunjukkan di video ya.